Saya kasihi, di sini saya akan mempresentasikan perselisihan penghulu malaikat dengan iblis berdasarkan Yudas 9. Next slide. Melalui surat Yudas 9 ini kita bisa mendapatkan beberapa keterangan yang berharga. Pada suatu kali rupa-rupanya Mikael pernah bertengkar dengan iblis. Pertengkaran mereka adalah berkisar di seputar mayat Musa. Dalam pertengkaran tersebut, Mikael tidak berani mengeluarkan kata-kata hujatan untuk menghakimi iblis. Pada akhirnya, Mikael menyerahkan persoalan tersebut kepada kedaulatan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menghakimi dan menghardik iblis. Setelah membaca catatan Yudas ini, orang-orang Kristen tentu akan bertanya-tanya, sungguhkan Mikael pernah bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa? Apakah Yudas melihat sendiri kejadian itu? Atau siapakah yang menyaksikan peristiwa tersebut sehingga dapat memberitahukan kepada Yudas? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali membingungkan. Mari kita akan mengupas. Next slide. Di dalam Alkitab, catatan mengenai akhir hayat dan wafatnya Musa dapat kita baca di dalam Alkitab Ulangan 34. Beliau atau Musa meninggal dunia di tanah Moab pada usia 120 tahun dalam kondisi fisik yang masih sehat walafiat. Ayat 5-8, mayat Musa dikuburkan oleh Tuhan sendiri. Tiada seorang pun di antara orang-orang Israel yang mengetahui di mana kubur Musa. Menanggapi persoalan itu, penafsir-penafsir kitab Yudas berusaha mencari jawab melalui penelitian naskah-naskah kuno. Para penafsir mendapati suatu petunjuk. Rupanya orang-orang Yahudi mempunyai sebuah kitab yang diberi judul Testament of Moses atau Assumption of Moses. Menurut mereka, Yudas memakai data di dalam naskah kuno tersebut sebagai bahan acuan bagi tulisannya mengenai ayat 9 ini. Jikalau demikian, maka sekarang kita sudah menemukan seberkas titik terang. Sepatutnya kita membuka dan memeriksa apa yang terjadi. Apa yang menjadi bahan acuan Yudas tersebut. Kita akan mencoba menggalinya untuk melihat petunjuk-petunjuk yang bisa kita temukan di dalamnya. Next slide. Di samping 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru, sejarah Yahudi dan sejarah gereja masih mewariskan sejumlah besar kitab kuno bagi kita. Kitab-kitab ini lazim disebut sebagai apokrifa atau pseudepigrafa. Selain tertulis dalam bahasa aslinya, masing-masing hampir semua kitab kuno tersebut telah diterjemah ke dalam bahasa Inggris. Dari perspektif imam Kristen, khususnya bibliologi, kita mengkategorikannya sebagai kitab-kitab non-kanonik atau ekstra-kanonik. Dari daftar kitab-kitab apokrifa atau pseudepigrafa, kita mendapati satu kitab yang diberi judul Testament of Moses atau Assumption of Moses atau kitab pengangkatan Musa. Para penafsir sepakat bahwa Yudas memakai bahan acuan dari kitab ini ketika menulis ayat 9. Keyakinan ini dipertegaskan dengan kesaksian bapak-bapak gereja seperti Origen, Clemens dari Alexandria dan Didymus dari Alexandria di dalam tulisan mereka. Para arkeolog telah menemukan kitab tersebut dalam pekerjaan panggilan mereka. Adapun kitab Testament of Moses atau kitab pengangkatan Musa ini sudah diterjemah ke dalam bahasa Inggris. Meskipun demikian, patut disayangkan bagian yang mencatat data yang berhubungan dengan Yudas 9 sudah tidak ada lagi. Bagian itu telah rusak sewaktu para arkeolog menemukannya. Next slide. Akan tetapi, walaupun sudah rusak dan para pakar teks kuno telah melakukan usaha-usaha rekonstruksi atau bagian tersebut, berikut ini akan dikutipkan salah satu hasil rekonstruksinya.
When Moses died on the mountain, Michael was sent to remove the body. When the devil slandered Moses and proclaimed him a murderer because he smote the Egyptian, the angel, not tolerating the slander against him, said to the devil, "My God rebukes you." Hasil rekonstruksi ini memberitakan kepada kita bahwa sewaktu Michael hendak menguburkan mayat Musa, iblis datang dan mengajukan dakwaan. Tentulah Allah sendirilah yang telah memberikan perintah kepada malaikat Michael untuk menguburkan mayat Musa. Iblis menentang keputusan ini dengan mengajukan dakwaan. Musa adalah seorang pembunuh. Dia telah membunuh seorang Mesir, lalu menyembunyikan mayatnya di dalam pasir. Perbuatan Musa sampai melakukan tindakan pembunuhan terhadap seorang Mesir, dikarenakan orang Mesir itu telah menganiaya seorang Israel. Kejadian itu tercatat di dalam Keluaran 2 ayat 11 sampai 15 dengan alasan tersebutlah maka iblis mendakwa Musa. Jelas sekali bahwa catatan Yudas selaras dengan data hasil rekonstruksi tersebut. Sewaktu menuliskan ayat 9, Yudas telah melakukan pengutipan secara bebas dari kitab itu. Setelah mempelajari hasil rekonstruksi atas The Testament of Moses atau kitab pengangkatan Musa, maka Yudas 9 memiliki latar belakang sumber tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan paling tidak dari sudut historisnya. Next slide. Aplikasi dari Yudas 9. Walaupun begitu, tidak berarti bahwa kitab The Testament of Moses atau kitab pengangkatan Musa diinspirasikan oleh Roh Kudus. Meskipun kitab suci tersebut bernilai untuk dikaji dari perspektif iman Kristen, bagaimana juga kitab kuno tersebut tetaplah sebuah kitab ekstra kanonika atau no kanonika. Penting untuk ditegaskan di sini bahwa Yudas memakai bahan acuan itu sebagai suatu konfirmasi, klarifikasi, ilustrasi bagi pesan kebenaran firman Tuhan yang sedang disampaikannya. Perlu digarisbawahi di sini bahwa bukan kitab The Testament of Moses atau kitab pengangkatan Musa yang berotoritas firman Tuhan, melainkan surat Yudaslah yang memiliki otoritas firman Tuhan. Lantas pesan firman Tuhan apakah yang sedang disampaikan kepada kita melalui kejadian pertengkaran antara Michael dengan iblis tersebut? Tampak bahwa penting bagi kitab Yudas untuk mencantumkan kalimat yang diucapkan oleh penghulu malaikat Michael. Di sini Yudas sedang mengajak pembacanya untuk menaruh perhatian kepada perkataan Michael yang dikutipnya. Kiranya Tuhan menghardik engkau. Next slide. Perkataan Michael dalam Yudas 9 ini senada dengan apa yang tercatat di dalam Perjanjian Lama, yakni di kitab Zakaria 3 ayat 2. Apabila Yudas 9 dipadukan dengan Ulangan 34 ayat 5 sampai 8, lantas dikombinasikan pula dengan hasil rekonstruksi dari kitab The Testament of Moses atau kitab pengangkatan Musa, kemudian dibandingkan dengan kisah di dalam Zakaria 3, maka kita akan mendapati dua kejadian yang berbeda namun yang memiliki keserupaan yang tak dapat dibantah. Di dalam kejadian yang berbeda namun yang memiliki keserupaan yang tak dapat dibantah, di dalam Zakaria ayat 2, iblis mendakwa imam besar Yosua, sementara di dalam Yudas 9 iblis mendakwa Musa. Pada kedua kejadian tersebut malaikat Tuhan telah memerintahkan untuk menyebut dan melayani imam besar Yosua dan Musa sewaktu sedang menaikkan tugas yang dipercayakan kepadanya. Malaikat Tuhan harus menghadapi penentangan dari iblis. Hal terpenting untuk diperhatikan di dalam dua kejadian tersebut ialah sikap malaikat Tuhan, atau lebih tepatnya reaksi dari malaikat Tuhan. Di dalam kitab Zakaria, malaikat Tuhan menegur iblis sampai 2 kali. Tuhan kiranya menghardik engkau. Di dalam kitab Yudas, penghulu malaikat melontarkan pernyataan yang sama. Kiranya Tuhan menghardik engkau.
kepada iblis. Mikael menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menghadapi iblis. Next slide. Ayat 8, 9, dan 10 dalam kitab Yudas sedang dibicarakan satu topik. Ayat 9 merupakan contoh yang diangkat Yudas. Surat Yudas membicarakan orang-orang yang menyusup di dalam jemaat. Mereka tidak lain adalah nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu. Dalam ketiga ayat tersebut, mereka dinyatakan telah menghina kekuatan Allah, menghujat segala yang mulia di surga. Ayat 8. Mikael sebagai penghulu malaikat yang notabene mempunyai jabatan tinggi, kedudukan mulia di hadapan Allah, tidak berani sembarangan membicarakan sewaktu berhadapan dengan iblis dengan kejahatannya yang mendakwa Musa. Ayat 9. Sebaiknya guru-guru palsu itu terlalu arogan sampai menghujat yang mereka tidak ketahui. Ayat 10. Bahkan Mikael pun tidak berani menghadapi iblis. Lantas siapakah guru-guru palsu tersebut sehingga mereka berani sembarangan melontarkan kata-kata hujatan? Belajar melalui kejadian Mikael yang berhadapan dengan iblis. Kita sebagai orang-orang percaya diingatkan agar berhati-hati di dalam perkataan kita. Guru-guru palsu yang telah sembarangan mengeluarkan kata-kata hinaan dan hujatan. Bahkan terdapat hal-hal yang tidak mereka ketahui. Kita sebagai orang-orang percaya seharusnya jangan terjerembab di dalam dosa dari guru-guru palsu itu. Termasuk tatkala berhadapan dengan orang-orang jahat. Sekalipun kita hendaklah tidak mengeluarkan kata-kata hujat. Jauh lebih bijaksana apabila kita menyerahkan perkara kita kepada Allah yang Maha Kuasa, Sang Hakim yang adil. Dengan cara ini niscaya kita terhindar dari pengeluaran kata-kata hujatan. Inilah pesan aplikatif dari Yudas ayat 9. Next. Di sini kita akan menyimpulkan ada beberapa poin yang perlu ditegaskan sebagai kesimpulan. Pertama, bahwa Yudas 9 dipahami sebagai yang mengutip The Testament of Moses atau kitab pengangkatan Musa. Oleh karena sumber-sumber lain yang merujuk pada teks The Testament of Moses atau kitab pengangkatan Musa. Hal ini dikarenakan oleh hilangnya bagian akhir dari kitab pengangkatan Musa. Kedua, bahwa ada beberapa kesulitan yang menimbulkan perdebatan dalam penafsiran ayat yang dimaksud. Perdebatan itu misalnya saja adalah tentang apakah yang diperdebatkan oleh dua makhluk supranatural ini adalah tubuh atau jiwa roh Musa. Apakah ada hubungan antara Yudas 9 dengan Zakaria 3? Penafsiran secara umum dari Yudas 9 yang menggunakan teks The Testament of Moses atau kitab pengangkatan penghulu malaikat. Mikael tidak bertindak gegabah dengan cara menghardik manusia, dan sama seperti Mikael kita perlu mengembalikan penghakiman itu kepada Allah. Keempat, bahwa pengutipan sumber dari tradisi non-kanonik tidak perlu menjadi masalah dalam mengerti otoritas Alkitab, tetapi justru berguna untuk pengajaran sekalipun tidak perlu menerima validasi dari otoritas dan historisnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oh,